Salam jumpa kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula. Hari ini kita akan membahas ajaran yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dan ajaran ini lekat dengan pencarian kedamaian dan kebijaksanaan batin. Siapa lagi yang tidak kenal dengan aliran yang satu ini? Buddhisme. Ya, Buddhisme ini memang sangat lekat dengan tokoh Sang Buddha atau Siddhartha Gautama. Nah, Buddhisme teman-teman itu akan kita bahas bukan dalam kaitannya sebagai religi atau agama, tapi kita akan membicarakannya dari sudut filsafat atau filosofi, ajaran-ajaran filosofisnya ya, filosofi kehidupannya. Nah, kalau kita perhatikan, Buddhisme memang menjadi salah satu aliran dari Asia yang memang kental dengan upaya untuk mencari cara mengatasi penderitaan hidup. Dan jalan yang ditempuh itu biasanya cukup khas ya dalam ajaran-ajaran filosofi Asia, melalui meditasi, melalui pencapaian kebijaksanaan, dan menjalankan hidup yang syarat dengan moralitas. Nah teman-teman, sebenarnya mungkin yang membedakan Buddhisme dari ajaran Taoisme misalnya, atau dari ajaran Konfusianisme, itu kalau Buddhisme lebih menekankan pada cara untuk mencapai yang disebut sebagai pembebasan yang sempurna, pembebasan yang sejati. Nah, tapi nanti kita akan bahas ke situ, tapi sebelumnya kita akan mulai dari yang bagian satu dulu. Apa itu Buddhisme? Buddhisme adalah agama, tetapi bisa juga dikatakan sebagai ajaran ya, atau aliran spiritual, atau bagi saya adalah filsafat ya. Salah satu jalan berpikir filosofis. Apapun itu, semua pastilah benar ya. Tetapi karena kita sedang ada dalam video filsafat, maka kita hanya akan mencoba membahas cara berfilosofinya Sang Siddhartha Gautama atau Sang Buddha itu sendiri. Teman-teman, Buddhisme itu lahir sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dan didirikan oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini adalah seorang pangeran sebenarnya, tetapi kemudian dalam perjalanan hidupnya dia memutuskan untuk keluar dari istana dan menjalani satu cara hidup tertentu, hingga kemudian dia sampai pada kondisi dalam tanda petik itu yang terbangun ya, atau yang berkesadaran, yang terjaga gitu ya. Dan pada titik itulah kemudian dia dikenal dengan sebutan Sang Buddha gitu ya. Konon katanya juga karena dia bermeditasi di bawah sebuah pohon yang disebut pohon Bodhi ya. Teman-teman, Buddhisme ini mengajarkan bila mana kehidupan kita itu sebenarnya kalau mau kita rasakan, kita renungkan, dan kita jujur menyadarinya, itu penuh dengan penderitaan. Nah, dari kesadaran akan betapa menderitanya hidup ini, Siddhartha kemudian atau Sang Buddha kemudian menawarkan satu jalan yang nantinya tujuannya adalah kita bisa merdeka dari segala penderitaan itu. Artinya kita bisa mengatasi penderitaan itu. Puncaknya nanti kemudian ada yang disebut sebagai
fana, dari kata nir, tidak fana, yang mortal, yang tidak abadi. Jadi nirvana artinya lepas dari ketidakabadian, dari penderitaan. Kalau secara definisi filosofisnya, meskipun sangat terbatas teman-teman, saya yakin sangat terbatas, nirvana itu digambarkan sebagai keadaan terbebaskan, di mana manusia mengalami satu kedamaian yang abadi, gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara tentang Buddhisme, maka kita nggak bisa lepas dari ajarannya tentang 4 kebenaran mulia, ya, atau 4 kebenaran agung, gitu ya. Nah, salah satu ajaran inti dalam Buddhisme memang itu, dan itu diungkapkan sendiri oleh Buddha sesaat setelah dia mencapai kondisi terbangun itu tadi, atau disebut sebagai istilahnya pencerahan. Nah, apa saja 4 kebenaran mulia itu? Yang pertama adalah dukkha. Dukkha itu artinya penderitaan. Kemudian samudaya, sebab dari penderitaan itu. Kemudian yang ketiga adalah nirodha, atau akhir dari penderitaan itu. Dan yang keempat adalah magga, atau jalan menuju pengakhiran penderitaan. Kita akan coba bahas satu persatu, teman-teman. Poin yang pertama tadi, ajaran kebenaran mulianya itu adalah dukkha, penderitaan. Jadi Buddha mengajarkan bahwa kehidupan kita ini penuh dengan penderitaan. Misalnya kita mengalami rasa sakit, flu gitu aja, itu kan sudah menderita ya. Apalagi sakit yang berat seperti kanker gitu misalnya. Itu baru secara fisik. Kita kedinginan saja karena hawanya berubah, itu kan, atau kita terlalu panas karena suhu udaranya meningkat, itu kan sudah penderitaan fisik ya. Nah, itu fisik. Tetapi kita juga punya penderitaan emosional, di mana jiwa kita ini kan rentan dengan rasa takut, penyesalan, kemarahan, kebencian, dan sebagainya, itu juga iri hati gitu. Jadi penderitaan itu menjadi sesuatu yang khas dan bahkan menjadi konsekuensi logis dari kehidupan. Nah, menurut Siddhartha Gautama atau Buddha, penderitaan itu muncul justru karena kita terikat pada hal-hal yang sifatnya sementara, atau yang fana, atau yang tidak abadi, yang mortal. Apa itu? Contohnya adalah kenikmatan duniawi, reputasi, nama baik, status sosial, atau kita terikat oleh tubuh kita sendiri ini. Jadi kita terikat pada tubuh yang menuntut untuk mendapatkan kesenangan seperti makan, minum, dan seks. Nah, keterikatan itulah sebenarnya teman-teman yang menimbulkan penderitaan. Kok bisa? Karena penderitaan itu muncul ketika kita merasa tidak puas. Ketika kita sudah sampai kepuasan tertentu, itu kita selalu menambah keinginan berikutnya, dan itu terus-menerus menjadi lingkaran keinginan ya, yang seolah-olah menjadi lingkaran kebutuhan, dan pasti tidak akan pernah terpenuhi sepanjang hidup. Itulah penderitaan. Di samping itu, kalau secara penderitaan dalam hal emosional atau jiwa adalah kaitannya dengan kegelisahan batin. Ketika kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, atau apa yang kita mau tidak sesuai dengan apa yang terjadi kenyataan. Itu ajaran kebenaran mulia yang pertama. Kita masuk ke kebenaran mulia yang kedua. Yang kedua adalah tentang sebab penderitaan, atau dalam bahasa Hindinya itu samudaya. Nah, menurut Sang Buddha, penyebab utama penderitaan adalah tanha,
Tanha itu adalah keinginan atau nafsu yang tidak ada batasnya. Teman-teman, keinginan misalnya ya, keinginan itu kan nggak pernah selesai, seperti yang sudah saya sebut tadi. Selalu menuntut lebih banyak, selalu menginginkan yang jadi lebih baik, dan terus-menerus seperti itu. Dan bahkan keinginan itu menyebabkan kita tidak sadar bahwa keinginan itu sebenarnya bukanlah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Padahal segala hal yang kita inginkan itu selalu sifatnya sementara, tidak permanen. Begitu sudah terpuaskan, kemudian kita akan meminta lagi. Makan, kita lapar, kita makan sudah kenyang, berhenti paling 1, 2, 3 jam, lapar lagi. Dan terus begitu. Nah, sebenarnya menurut Sang Buddha, keinginan itu muncul karena ketidaktahuan kita manusia tentang hakikat sejati kehidupan, tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan, atau tentang apa yang selayaknya menjadi keinginan sejati kehidupan kita. Ketidaktahuan itu yang menyebabkan kita terjebak dalam circle of wants ini tadi, keinginan yang terus saja berputar. Maaf teman-teman. Nah, kemudian kita sekarang masuk yang ketiga, pengakhiran dari penderitaan, atau niroda, ya, niroda, akhir ya, dari penderitaan. Roda, ya, roda. Buddha itu mengajarkan bahwa penderitaan itu sebenarnya bisa kita hentikan sejauh kita menghentikan keinginan dan keterikatan atau ketergantungan kita pada hal-hal yang fana itu tadi, yang duniawi. Karena dengan memahami bahwa semua hal yang kita inginkan itu ternyata sifatnya hanya fana atau sementara, kita akhirnya akan bisa melepaskan keterikatan kita pada hal-hal itu tadi, dan lalu meraih satu jenis kebebasan atau kemerdekaan diri dari penderitaan. Jadi logisnya ketika teman-teman merasa sedih karena jauh dari pacar, ya misalnya, di situ ada keinginan untuk bertemu kan, berarti kalau kerinduan itu kan keinginan untuk bertemu. Nah, ketika teman-teman kemudian menyadari bahwa keinginan untuk bertemu itu hanya sekedar keinginan yang fana, hanya karena tuntutan yang tidak abadi, dituntun oleh nafsu, dan teman-teman kemudian berhasil dengan latihan menghentikannya atau melepaskan keinginan itu dan menerima kenyataan sebagai apa adanya, maka pada titik itu teman-teman bukan bahagia, tapi lepas dari penderitaan karena kangen pacar. Nah, lepasnya penderitaan karena kangen pacar itu justru akan membuat diri menjadi bahagia karena menerima kondisi LDR itu sebagai sesuatu yang netral, yang bahkan mungkin sampai pada tahap yang baik-baik saja. Dan pada tahap itu misalnya ya pacar teman-teman yang jauh itu juga bisa bekerja atau belajar dengan baik karena tidak merasa bersalah harus berjauhan, dan teman-teman juga merasa fine bisa melakukan kehidupan sehari-hari yang sebelumnya tidak bisa fokus karena kangen gitu. Nah, itu kita disajikan oleh Buddha mengenai bagaimana mengakhiri penderitaan. Lalu yang terakhir adalah magga, ya. Kebenaran mulia yang keempat adalah magga atau jalan menuju akhir dari penderitaan. Teman-teman, menurut Buddha, untuk mencapai pembebasan, ya, atau pemerdekaan dari penderitaan, ada 8 lapis atau 8
jalan ya yang harus kita tempuh, atau dalam bahasa Inggrisnya Noble Eightfold Path ya, semacam panduan praktis yang nanti kalau teman-teman pelajari di 8 jalan itu ada kandungan kebijaksanaan, ada aturan mengenai perilaku moral, dan yang ketiga juga ada tentang pendisiplinan mental. Nah, kalau kita pelajari ke-8-nya itu, kita akan mampu mengakhiri penderitaan atau maga. Nah, pertanyaannya, apa 8 jalan itu yang menjadi panduan praktis untuk mencapai kebebasan dari penderitaan dan akhirnya bisa sampai ke titik nirvana? Nah, ada 8. Yang pertama adalah pandangan yang benar atau right view ya. Yang kedua adalah niat yang benar, right intention. Ada ucapan yang benar, right speech ya. Ada perilaku yang benar, right action. Ada pekerjaan yang benar, right livelihood. Ada usaha yang benar, atau dalam arti ini adalah effort ya, right effort. Kemudian ada apa ya namanya, kesadaran itu atau mindfulness itu, perhatian ya, perhatian yang benar, right mindfulness. Kemudian yang terakhir adalah ada konsentrasi yang benar atau right concentration. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi right view, pandangan yang benar. Jadi pandangan yang benar itu terjadi ketika pandangan kita itu disusun oleh pemahaman kita atas 4 kebenaran mulia yang tadi sudah saya sebutkan tadi. 4 kebenaran mulia, dukkha, samudaya, nirodha, dan magga. Dan bila kita selain memahami itu juga kita memahami sebenarnya hakikat kehidupan itu apa, sehingga kita tidak terjebak pada kefanaan yang mengandung penderitaan berlipat-lipat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah niat yang benar atau right intention. Nah, right intention ini mengarah pada bagaimana kita punya niat yang baik dan selalu melakukan segala sesuatu yang baik itu tanpa pamrih, tanpa keinginan mendapatkan imbalan. Jadi dalam konsep Buddha ini nggak ada orang saya tidak berdosa supaya saya bisa masuk surga, itu nggak ada. Itu kan imbalan, enggak. Ya niat baik karena kita ingin atau karena kita memang menyadari sejatinya kita ini adalah makhluk yang berbuat baik, yang baik adanya. Nah, niat yang benar ini juga dekat dengan makna tentang komitmen kita untuk hidup tanpa keinginan dan sekaligus kebencian. Lalu yang ketiga adalah ucapan yang benar. Jadi berbicara dengan jujur, lembut, dan tidak menyakiti orang lain adalah apa yang dimaksud dengan ucapan yang benar. Ajaran ini sebenarnya, jalan ini tadi mengajarkan untuk kita menghindari hal-hal yang sifatnya seperti contohnya kebohongan, kata-kata yang kasar, atau bahkan gosip. Nah, itu jalan yang ketiga, ucapan yang benar. Kemudian jalan yang keempat adalah perilaku yang benar. Jadi ini mengarah pada begini teman-teman, kita bertindak dengan cara yang etis, yang menghindari segala macam perbuatan yang bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Seperti contohnya kita tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbuat hal-hal tercela lainnya. Itu perilaku yang benar. Lalu masuk ke jalan yang kelima atau right livelihood, semacam mata pencaharian yang benar atau pekerjaan yang benar. Jadi Buddha itu menyarankan kita untuk bisa menghasilkan
nafkah dengan cara yang tidak merugikan kehidupan makhluk yang lain. Jadi makhluk yang lain ini artinya bukan hanya manusia ya, tapi hewan, tumbuhan, dan juga bumi. Dan untuk sampai di situ kita harus sadar apa itu moralitas dan prinsip-prinsipnya serta menerapkannya. Jadi sepanjang kita itu mencari penghidupan di tempat yang baik, yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan pohon, tumbuhan, ataupun hewan, tidak merusak alam, maka itu disebut sebagai right livelihood. Kemudian yang keenam adalah usaha atau effort yang benar. Jadi kalau kita mempunyai keinginan untuk mengusahakan sesuatu, jadi tidak hanya pekerjaan atau uang ya, usaha di sini maksudnya kehidupan, itu harus sedapat mungkin itu steril dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan selalu dipenuhi dengan kebajikan-kebajikan dalam hidup. Usaha apapun itu, usaha dalam arti usaha dalam bekerja, atau usaha dalam berteman, berkeluarga, dalam usaha hidup sehari-hari. Kemudian jalan yang ketujuh adalah perhatian atau mindfulness ya, yang benar. Nah, untuk bisa punya kesadaran atau perhatian yang kuat tentang angin yang menerpa kulit kita, kesadaran tentang apa yang sedang aku rasakan, apa yang sedang aku takutkan, apa yang sedang terjadi pada diriku, apa yang terjadi dengan apa yang ada di sekitarku. Nah, itu hanya bisa diraih ketika kita berlatih dan berlatih untuk selalu sadar. Dan ini penting teman-teman, hadir saat ini. Maksudnya ketika kita itu ada saat ini, tapi pikiran kita kemana-mana, memikirkan masa lalu dengan penyesalannya, menginginkan masa depan dengan keinginan masa depannya, itu kita tidak hadir hari ini. Kita nggak sadar bahwa kita sedang duduk, sedang mendengar suara video ini, sedang tidak sadar bahwa sedang memegang HP atau sedang menghadapi layar monitor komputer gitu. Karena hanya dengan kesadaran itu kita bisa mengamati teman-teman. Dengan ketenangan jiwa kita kemudian bisa mengobservasi. Mengamati apa? Mengamati orang lain, mengamati diri sendiri, ya, mengamati apapun. Bahkan mengamati pikiran kita sendiri. Mengamati gerak perasaan saya sendiri. Ini perasaan saya sedang dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi tidak terlumat atau terhanyut dalam perasaan dan pikiran itu. Sehingga dalam situasi seperti itu segala tindakan kita tadi pasti akan kita lakukan dengan kesadaran penuh. Tidak ada ketidaksengajaan, tidak ada kecerobohan. Kemudian yang kedelapan, jalan yang kedelapan adalah konsentrasi yang benar atau right concentration. Nah, ini kaitannya sebenarnya dengan meditasi sebagai sebuah latihan spiritualitas. Dimana dalam meditasi ini kan kita mencoba sampai pada konsentrasi atau konsentrasi, kondisi mental yang fokus, yang berkonsentrasi, tetapi dalam suasana yang tenang, dalam suasana batin yang atau jiwa yang adem, yang tenang, sehingga memungkinkan kita untuk bisa melihat segala sesuatu secara jelas dan menyeluruh. Kita tidak melihat hanya pada satu sisi, tapi karena kita punya kemampuan untuk memeditasikannya, mengkontemplasikannya, kita bisa melihat dari berbagai macam sudut yang lain. Nah, itu tadi 8 jalan yang akan membantu manusia untuk sampai pada kebebasan dari penderitaan dan ya sampai pada nirvana pada akhirnya. Teman-teman, yang khas dari ajaran Buddhisme memang meditasi ya. Karena meditasi ini bukan hanya pada Buddhisme ya, pada Hinduisme,
dan pada isme-isme lain di Asia itu memang persoalan kontemplasi atau meditasi itu menjadi sesuatu yang identik rasanya. Nah, tapi kita akan bicara tentang Buddhisme dulu ya. Jadi meditasi itu sendiri memang inti dari prakteknya Buddhisme. Karena apa? Karena melalui meditasi itu seorang Buddhis ya, itu berusaha untuk mengendalikan pikiran dan nantinya akan sampai pada kedamaian batin. Dalam Buddhisme sendiri ada banyak meditasi, nggak hanya satu jenis saja. Setidaknya ada 2 jenis meditasi dari sekian banyak meditasi, yaitu meditasi pernapasan dan meditasi yang sifatnya pemusatan pikiran atau pemusatan perhatian, mindfulness tadi. Nah, kedua jenis meditasi ini tadi itu akan membantu kita sebenarnya untuk fokus pada apa yang ada saat ini di sini. Dan dalam fokus itu kita bisa mendapatkan satu ketenangan ya, pikiran dan jiwa kita. Dua-duanya menjadi tenang. Dalam suasana ketenangan tetapi penuh dengan perhatian itu, semua elemen indrawi kita itu aktif, dan kemudian pada titik itu kita akan bisa menangkap realitas secara lebih mendalam dan menyeluruh. Teman-teman, Buddhisme itu sangat menekankan pada pengembangan kebijaksanaan, atau dalam bahasa Indianya itu prajna. Nah, prajna atau kalau di Indonesia malah sering dikenal sebagai prana ya, kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu sebenarnya merupakan, kalau saya definisikan itu kemampuan untuk melihat dunia sebagaimana adanya tanpa adanya ilusi atau penghalang. Teman-teman, kebijaksanaan yang disarankan oleh Buddha itu sebenarnya tujuannya untuk membawa kita pada pemahaman mendalam mengenai ketidakkekalan atau impermanence, dan sampai pada titik ini agak susah ya, ketidakberadaan diri yang kekal atau non-self. Dan dengan kebijaksanaan ini kita juga akan menangkap dan memahami akhirnya ya penderitaan itu sendiri. Itulah teman-teman tentang kebijaksanaan atau prajna dalam konteks Buddhisme. Nah, sekarang kita sampai ke nirvana ya. Oke, sekarang apa sebenarnya konsep nirvana itu dan pembebasan penderitaan itu? Jadi teman-teman, nirvana dalam Buddhisme itu adalah satu kondisi atau keadaan di mana kita itu mengalami satu pembebasan dari penderitaan, dari ketidaktahuan, dari kebodohan, dan dari keterikatan kita pada hal-hal yang bersifat duniawi. Nirvana adalah tujuan akhir sebenarnya dari setiap praktisi Buddhis. Nah, nirvana itu sendiri atau keadaan di mana seseorang itu bebas dari keinginannya dan terbebas dari, yang paling penting dalam keyakinan Buddhisme ya, bebas dari siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. Jadi kan yang bikin kacau itu kan hidup adalah sebuah penderitaan, dan kita bisa hidup karena kita dilahirkan, dan ketika kita mati kan kita menderita sebenarnya. Tetapi itu ternyata setelah mati kita akan dilahirkan kembali. Jadi kita terus menerus akan hidup, padahal hidup itu terus menerus adalah penderitaan, sehingga adalah penderitaan yang tak pernah berhenti, samsara, terus berputar. Nah, untuk bebas dari situ, maka kita harus sampai pada kita harus melampaui reinkarnasi itu untuk tidak dilahirkan kembali, karena kita bebas dari ikatan duniawi. Perlu dipahami ya teman-teman, nirvana itu bukan tempat ya. Kita nggak bicara ruang, tetapi kita bicara tentang keadaan mental,
keadaan pikiran dan jiwa yang penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Nah, saya yakin teman-teman melihat bahwa ini hebat sekali ya, Buddhisme. Jelas, karena kalau nggak hebat, dia tidak berkembang menjadi salah satu agama terbesar di dunia, atau salah satu spiritualitas terbesar di dunia. Pengaruhnya besar teman-teman, tidak hanya di Asia, tapi seluruh dunia. Ajaran-ajaran Buddha itu mengenai kedamaian batin, moralitas, dan kesadaran diri itu dengan mudah diterima oleh banyak orang, bahkan oleh orang yang bukan beragama Buddha, terlepas dari suku dan budaya mereka. Jadi kan kalau begitu Buddha kemudian atau Buddhisme tidak bisa dikategorikan lagi sebagai agama, tapi semacam kesadaran filosofis kan. Nah, dalam hidup yang hari ini, yang modern ini, kita melihat penuh dengan problem, dan hal yang sangat lekat dengan kita manusia modern adalah frustasi, depresi, ketegangan, dan stres. Nah, dalam situasi seperti ini, rasanya kok saya yakin Buddhisme kita butuhkan. Dimana kalau kita lihat di berbagai tempat, bahkan di kota-kota metropolitan ya, di dunia, banyak orang mulai menekuni apapun agamanya itu satu jalan meditasi dan mempraktekkan, aplikasikan prinsip-prinsip Buddhisme. Demi apa? Demi mencapai ketenangan pikiran dan kedamaian batin. Nah teman-teman, saya pikir cukup sekian penjelasan tentang Buddhisme. Saya bukan seorang Buddhis, sehingga kalau ada kesalahan teman-teman Buddha silahkan berikan, atau teman-teman yang sedang menjalankan praktek spiritualitas Buddhisme, silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya sebagai awam menangkap bahwa Buddhisme ini satu aliran ya, bisa filsafat, bisa spiritualitas, bisa sebagai agama maupun sebagai religi tertentu, itu sedang mengajarkan kita untuk memahami kehidupan dengan cara yang mendalam. Caranya gimana? Yaitu dengan mengatasi penderitaan lewat kebijaksanaan dan bisa mengembangkan semacam kedamaian dalam diri. Nah, dengan kita mengikuti 8 jalan tadi dan berlatih meditasi secara rutin, kita bisa sampai pada kebebasan batin, kita bisa sampai pada kedamaian yang sejati. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah mulai tertarik untuk mencoba bermeditasi atau mendalami filsafat Buddhisme? Silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan berbagi pendapat teman-teman di kolom bawah, dan subscribe ya, supaya kita dan saya masih bisa berkesempatan membagikan informasi mengenai filsafat kepada teman-teman. Terima kasih dan tetap berpikir kritis.